Dari ruangan kepala sekolah, terdengar suara riuhnya murid-murid yang sedang melakukan tes kebugaran, di mana Yukito berlari dengan sekuat tenaga dan mengejar Koki di depannya. Dan tentu saja, Koki yang memenangkan perlombaan itu dan mengejek Yukito yang kalah. Di sisi lain, Kamishiro dikelilingi para gadis karena berhasil memecahkan rekor. Menurut Yuki, Kamishiro merupakan gadis yang atletik, tapi dia malah meninggalkan klubnya. Juga, Yuki menyadari satu hal. Yuki pun mendekati Kamishiro dan berkata kalau Kamishiro terlihat kurang sehat. Itu membuat Kamishiro dan yang lainnya kaget dan heran. Kamishiro berkata kalau ia tak apa-apa. Dan Yuki teringat kalau Kamishiro itu sangat pandai dalam berbohong dan membuat Kamishiro kaget. Yuki yang pada awalnya bertanya karena rasa khawatir, tapi ia teringat dulu kalau Kamishiro didekati orang seperti Yuki pasti sangat tak menyenangkan. Yuki pun pergi dan meminta maaf, tapi ditahan oleh Kamishiro. Kamishiro meminta maaf karena sudah berbohong. Ia hanya lupa sarapan saja tadi pagi dan tak ingin membuat Yuki khawatir. Yuki bertanya apakah Kamishiro kesiangan atau gimana. Kamishiro menjawab kalau dia hanya sibuk, juga porsi makan malamnya yang terlalu sedikit. Bahkan Yuki bercanda dengan bertanya berapa 3 ukuran Kamishiro, dan tanpa sadar Kamishiro menjawab dan langsung berhenti. Teman-teman Kamishiro pun ikut khawatir dan merasa bersalah karena tak menyadarinya. Mereka heran dari mana Yuki menyadari hal itu. Yuki menjelaskan ia mengetahui dari bagaimana ponytailnya Kamishiro bergerak. Jika ia bersemangat, maka ponytailnya akan melompat-lompat, dan karena sekarang ponytailnya tampak tenang, pasti terjadi sesuatu. Dan teman-temannya juga menyadarinya. Tapi Kamishiro berkata kalau ponytailnya tak seperti ekor anjing yang membuat teman-temannya ragu. Yuki berkata untuk jangan memaksakan diri, dan Kamishiro memahami hal itu. Yuki pun pergi meninggalkan Kamishiro, dan sekarang Yuki sedang dikelilingi oleh para seniornya, di mana Yuki mulai terkenal karena rumor. Yuki dalam hatinya jangan-jangan ia terlahir di dunia Galge, tapi salah satu seniornya paham jalan pikirnya Yukito dan membangunkannya. Yuki pun ketakutan karena dikira akan dipalak, tapi mereka semua mengajak Yuki untuk bergabung ke dalam klub dan yakin kalau Kamishiro juga akan ikut bergabung. Ternyata ketika Kamishiro diajak bergabung, ia berkata hanya ingin bergabung jika ada Yukito di dalamnya. Yuki kaget dengan informasi yang ia dapat, dan tiba-tiba Yukito ditarik oleh klub dari sisi pria, dan klub ini juga mengajak Yuki untuk bergabung ke dalam klub atletik juga. Mereka semua memaksa Yuki untuk bergabung ke dalam klub, bahkan mereka berdua bertengkar di depan Yuki. Tak hanya itu, klub lain juga mulai ikut-ikutan mengajak Yuki bergabung dan membuat Yuki langsung kabur melarikan diri. Koki yang mendengar itu tertawa ngakak, dan tak heran Yuki terlihat sangat lelah pagi ini. Kamishiro meminta maaf karena tak menyangka akan menjadi seperti ini. Tak lama setelah itu, Sensei masuk ke kelas, dan kali ini tempat duduk akan diacak kembali. Dan sekarang tempat duduk Yukito dekat dengan seorang gadis Gyaru. Gadis itu menyapa Yuki dengan bahasa Gyaru, dan Yuki malah ikut-ikutan pakai bahasa gaul Gyaru yang membuat gadis itu heran dibuatnya. Tapi menurut Yuki, berkomunikasi sangatlah penting, yang mana membuat Miki kesal karena disamakan sama seperti hewan. Yuki melemparkan candaan dan berkata kalau dialah yang dianggap seperti hewan langka, dan mereka berdua pun tertawa. Yukito sakit hati karena tak ditanggapi candaannya dan malah setuju dengan pendapatnya. Teman yang lain bertanya apakah Yuki benar-benar tak bisa mengerti soal candaan, yang membuat Yuki heran apakah itu candaan atau bukan. Juga selain kedua gadis itu, ada satu pria tampan yang juga duduk di dekat mereka dan menyapa Yuki dan lainnya, dan berkata apakah ia juga bisa bergabung juga dengan mereka. Tapi Yuki yang salty malah menolak dan berkata kalau orang populer dilarang masuk. Sensei pun menenangkan kelas yang gaduh dan berkata karena ada 3 muridnya yang mendapat nilai jelek. Karena itu pun Sensei dimarahi. Yuki berbicara ke seorang gadis yang suram bernama Shakado dan berkata jangan menyebabkan masalah ke Sensei. Shakado merasa bersalah dan meminta maaf, tapi yang dimaksud Sensei adalah Kokonoe Yukito. Yuki sangat kaget mendengar fakta itu. Sensei berkata untuk berusaha keras di ujian susulan selanjutnya. Yuki bertanya ke idiot nomor 2 yaitu Koki, bagaimana dengan ujiannya? Koki menjawab tak ada masalah. Koki membalas dan bertanya ke idiot nomor 1 yaitu Yukito dan bertanya bagaimana dengannya. Yuki heran kenapa dia yang nomor 1. Kamishiro pun ikut bergabung dan berkata sepertinya Yuki juga tak mengalami masalah. Kamishiro meminta tolong untuk membantunya dalam belajar. Dalam hatinya, Koki dan Yukito sepakat kalau Kamishiro adalah idiot nomor 3, dan akhirnya mereka pun melakukan belajar bersama, di mana Yuki sebagai idiot nomor 1 yang memimpinnya. Yuki kaget karena banyak yang ikut bergabung
bergabung dengan mereka. Yuki bertanya apa maksudnya ini. Kamishiro menjelaskan ketika memberitahu soal belajar bersama, mereka semua ingin ikut bergabung. Miki menjadi bersemangat dan berkata kalau ia nomor 4 dan Kana nomor 5. Kana bingung apa ini sungguh dibutuhkan dan mereka semua menyadari nomor mereka masing-masing. Suzurikawa juga berkata kalau dia nomor 8, tapi ditolak oleh Yukito karena Suzurikawa merupakan murid teladan. Dan akhirnya belajar kelompok pun dimulai dan Yuki mulai memberikan soal dan menyuruh mereka untuk menghafalnya, yang membuat semua orang bingung dengan apa yang harus dilakukan. Miki bertanya bagaimana Yukito mengetahuinya. Itu karena soal yang digunakan selalu sama setiap tahun dan ia tahu dari kakaknya. Yuki menjadi bangga karena sudah dapat bocoran dari ulangan kakaknya tahun lalu dan mereka semua menjadi semakin bersemangat. Ketika Yuki ingin melanjutkan, itu dihentikan oleh Kamishiro karena merasa ini tidaklah benar. Yuki bingung apa maksudnya, tapi menurut Kamishiro, yang namanya belajar adalah memahami sesuatu yang tak dimengerti. Yuki mengerti, tapi sepertinya ia masih kebingungan dan berkata kalau Kamishiro tak harus memahami jawabannya. Miki dan Kana ketakutan dan benci dengan Yukito yang seperti ini dengan maksud sarkas. Tapi Koki malah setuju dengan pendapat Yuki. Kamishiro pun menyadarkan Koki untuk jangan terpedaya oleh Yukito, dan Koki pun tersadar sebagai bentuk candaan. Yuki juga ikut bercanda dan berlari ke Kana sembari menangis, sama seperti yang dilakukan Miki sebelumnya. Kana bingung apa jangan-jangan Yuki juga ingin melakukan hal yang sama seperti Miki dan menolaknya, dan membuat Yuki sedih dan kesal. Suzurikawa pun berkata untuk berhenti bercanda dan langsung mulai belajar saja. Kana pun bertanya tentang sebuah soal kepada Suzurikawa dan Suzurikawa membantunya. Menurut Yukito, Suzurikawa adalah guru yang luar biasa dan juga ia pandai dalam mengajar. Kamishiro juga bertanya sebuah soal ke Yuki dan Yuki bantu menjelaskannya. Kamishiro mencoba menyelesaikannya dan bertanya ke Koki. Yukito melihat Suzurikawa dan Kamishiro tampak saling menjauh dan membuatnya heran. Ia bertanya ke Kana apa yang terjadi antara Suzurikawa dan Kamishiro. Kana tak percaya kalau Yukito tak mengetahuinya. Miki dan Kana menjelaskan itu karena mereka berdua adalah rival. Yukito heran apa maksudnya. Apakah seperti Yukito dan Elizabeth? Maksudnya Kana menjadi kesal karena Yukito sengaja memanggilnya Elizabeth. Tak lama setelah itu, sesi belajar bersama pun selesai dan Yuki merasa mereka semua bisa lolos di ujian selanjutnya. Kamishiro merasa otaknya akan meledak. Yukito berkata kalau ia merasa seperti itu, ia pergi ke taman dan bermain basket di sana. Kamishiro kaget ternyata Yukito masih bermain basket, tapi Yuki bermain hanya untuk bersantai atau bersenang-senang saja. Kamishiro yang mendengar juga ingin ikut bermain bersama Yukito dan Yukito pun tak mempermasalahkannya. Yuki saat ini sedang berlatih throw basket dan masih merasa sedikit tidak nyaman. Tapi yang menjadi masalah saat ini adalah Kamishiro yang terlihat sangat bahagia. Wajah Kamishiro berbinar-binar dan Yuki tak percaya kalau Kamishiro benar-benar mengikutinya. Dan datang sekelompok mahasiswa dan menyapa Yuki. Pria yang memanggil Yuki itu bernama Hyakuma. Yuki dan Hyakuma sering bermain basket jalanan bersama dan sudah mengenalinya sejak masuk SMP. Hyakuma bertanya apakah Kamishiro itu pacarnya Yuki. Kamishiro tersipu malu dan mengelaknya. Yuki berkata kalau Kamishiro lebih tepatnya sebagai seekor anjing yang penurut dan membuat Kamishiro shock. Hyakuma kaget dengan permainan antara Yuki dan Kamishiro yang begitu liar. Kamishiro mencoba membantahnya, tapi Yuki semakin menjadi dan berkata kalau Kamishiro lebih seperti anjing liar. Kamishiro yang panik berteriak kalau dia punya silsilah keluarga yang jelas bernama Kamishiro. Tapi yang lain heran karena nama anjing juga menggunakan Kamishiro. Yuki menjelaskan kalau ia dan Kamishiro merupakan teman sekelas. Kamishiro juga berkata kalau dulu ia dan Yuki bermain basket bersama dan kedatangannya di sini untuk bermain lagi setelah sekian lama. Hyakuma pun mengajak Yuki dan Kamishiro untuk main bersama dan mereka semua menjadi bersemangat karena ada gadis di dalamnya. Yuki pun mulai bermain bersama mereka dan tampak sekali skill Yuki masih ada. Di dalam hatinya, Yuki sedikit bersemangat karena bermain seperti ini berbeda dengan pelajaran olahraga ataupun kegiatan klub yang terkesan serius. Bermain seperti ini hanya untuk bersenang-senang terasa sangat menyenangkan dan Yuki senang karena perasaan itu masih ada di dalam dirinya. Dan akhirnya permainan pun selesai dan Hyakuma berpisah dengan Yuki dan Kamishiro. Setelah berpisah, Kamishiro bertanya apakah Yuki ingin langsung pulang. Tapi Yuki tiba-tiba ingin memakan sesuatu yang manis seperti krep dan pada akhirnya mereka membeli krep. Kamishiro pun tiba-tiba merasa malu dan berkata karena kesannya mereka sedang berkencan. Tapi Yuki merasa tak senang dengan kencan yang penuh keringat seperti
seperti ini. Kamishiro juga berkata, ia tak menyangka Yuki mengenal seseorang seperti Hyakuma dan merasa ingin mengenal Yuki lebih banyak lagi. Kamishiro merasa sangat senang hari ini karena terasa mereka kembali seperti di zaman SMP lagi. Yuki juga merasa sudah lama tidak bersenang-senang seperti hari ini. Kamishiro yang bersemangat mengajak Yuki untuk kembali seperti dulu, di mana ia akan menjadi manajer Yuki lagi. Yuki pun sekali lagi berkata kepada Kamishiro untuk jangan khawatir soal dirinya. Tapi bukan itu maksud Kamishiro. Ini hanyalah murni keegoisannya saja. Kamishiro hanya ingin melihat Yuki yang dulu lagi. Yuki berkata kalau ia sekarang tak punya motivasi untuk bermain lagi. Dan Kamishiro berkata, bagaimana kalau Yuki mendapatkannya? Apakah Yuki akan bermain lagi? Tapi Yuki menjawab itu tergantung situasinya. Bagi Yuki, langsung pulang ke rumah itu lebih nyaman dan ia sudah mulai terbiasa dengan rasa malas. Bagi Yuki, Kamishiro berbeda dengan dirinya. Ada banyak orang yang membutuhkan Kamishiro dan tak seharusnya ia menyia-nyiakan seperti sekarang ini. Dan tentu pasti banyak orang yang senang berada di dekat orang yang penuh ceria seperti Kamishiro, termasuk Yuki yang dulu. Tanpa sadar, Yuki berkata kalau dulu Kamishiro lebih ceria dibanding sekarang dan membuat Kamishiro kaget. Kamishiro menahan Yuki dan berkata kalau ia ingin selalu bersama Yuki dan ia benar-benar sangat mencintai Yuki. Kamishiro bertanya, mengapa Yuki mengatakan hal seperti itu? Padahal saat itu Kamishiro tak mengerti kalau rasanya jatuh cinta itu akan sangat menyakitkan. Kamishiro juga berkata, meskipun ia melakukan sesuatu yang buruk, tapi ia sangat berterima kasih ke Yuki karena selalu melindunginya. Karena itulah ia bisa bertahan hingga saat ini. Dan lebih dari itu, Kamishiro benar-benar mencintai Yuki. Perasaan ini bukanlah perasaan bersalah ataupun penebusan, tapi murni dari lubuk hati yang paling dalam. Sambil menunjukkan detak jantungnya ke Yuki, Yuki berkata itu bisa saja efek karena berolahraga. Tapi Kamishiro menolaknya dan benar-benar meminta Yuki untuk bisa menerimanya. Yuki menjadi bingung dengan apa yang ia harus lakukan. Apa yang ia katakan itu tak bisa membuat Kamishiro menjadi yakin. Yuki mencoba memegang Kamishiro dan dengan cepat sadar berkata kalau ada krim yang tertinggal di pipinya. Kamishiro sengaja melakukannya agar Yuki mau membersihkannya. Kamishiro kembali menekankan soal Yuki yang tak punya alasan untuk kembali bermain basket. Tapi bagaimana jika Kamishiro lah alasan dia kembali bermain? Karena Kamishiro ingin menjadi motivasi serta alasan Yuki untuk kembali bermain. Ia tak ingin berakhir seperti ini. Yuki mencoba membuat Kamishiro membencinya dengan berkata, jika ia menjadi motivasi Yuki, apakah Yuki bisa melakukan apapun terhadap dirinya? Yang mana permintaan seperti itu akan membuat Kamishiro berhenti dan benar-benar menyerah. Tapi yang ada malah Kamishiro mengizinkannya. Dalam pikirannya, Yuki harus memaksa Kamishiro untuk berusaha seperti ini. Dengan wajah yang tulus, Kamishiro berkata untuk percaya padanya karena ia mencintai Yuki. Ini benar-benar murni dari lubuk hatinya. Yuki pun menyadari kenapa semua tak berjalan seperti semestinya. Itu karena cinta adalah perasaan yang samar, ilusi yang pada akhirnya akan menghilang. Yuki benar-benar sudah lupa rasanya mencintai seseorang seperti Suzurikawa. Dan saat ini Yuki sedang bertamu ke rumah Misaki, di mana Misaki yang mengundangnya. Misaki menyajikan kue dan bertanya yang mana yang Yuki suka. Yuki memilih Mont Blanc dan mereka makan bersama. Memang tampak seperti diundang. Tapi yang sebenarnya terjadi adalah Yuki diculik ketika pulang. Yuki pun heran kenapa Misaki harus selalu duduk di sampingnya. Yuki meminta Misaki untuk jangan menempel kepadanya karena ia penuh keringat. Tapi Misaki tak memperdulikannya karena itu adalah hal yang wajar. Yuki merasa ia harus segera kabur dari sini. Tapi aroma wangi yang tercium membuat Yuki menjadi lemah tak berdaya. Yuki sadar kalau ia punya kelemahan terhadap wanita cantik. Ia teringat dulu ketika ibunya datang ke sekolah, ia tampak begitu menawan yang membuat Yuki tak bisa melihatnya langsung dan hanya bisa melihat ke depan. Meski banyak orang tua yang hadir, tapi itu tak terbantahkan kalau ibunya lah yang paling cantik di sana. Yuki bertanya, bukankah dulu Misaki memiliki tunangan? Misaki berkata, kalau sekarang ia hanya tertarik dengan Yuki seorang, sembari bercanda. Yuki pun penasaran dengan tunangan Misaki dan soal cinta. Yuki bertanya, apa artinya mencintai? Misaki menjadi bingung untuk menjawabnya. Ia yakin dulu ia sangat mencintai tunangannya, tapi banyak hal yang tak berjalan sesuai rencana dan berpisah menjadi satu-satunya jalan.
Yuki bertanya apakah perasaan untuk mencintai itu sudah hilang, dan Misaki yakin itu sudah hilang. Yuki pun merasakan hal yang sama. Tapi Misaki melanjutkan, yang tersisa adalah fakta bahwa dulu ia pernah mencintai tunangannya. Yuki menjadi semakin tak paham. Misaki berkata untuk jangan memikirkannya terlalu keras, karena Yuki juga masih sangat muda. Jadi tak akan ada yang menyalahkannya, tetapi akan selalu ada perasaan yang tak bisa dihilangkan. Seperti hati yang tersakiti tak akan pernah hilang dari seseorang. Yuki seperti mendapatkan pencerahan, dan ketika ia ingin memanggil Misaki, ia malah pergi. Yuki berpikir soal perasaan. Apakah perasaan itu benar-benar ada di dalam dirinya? Ketika sedang merenung, Misaki kembali ke ruang tengah, dan ternyata Misaki mengganti bajunya yang sangat seksi. Kalau nggak salah nih namanya Virgin Killer. Misaki bertanya bagaimana dengan bajunya, apakah masih cocok dengannya. Yuki menjadi panik karena baju semacam itu bisa membunuhnya. Yuki bingung kenapa Misaki bercanda seperti ini. Misaki yang melihat reaksi Yuki menyadari kalau Yuki masih perjaka. Misaki berkata kalau diam-diam ia membelinya dan bertanya apakah ini cocok untuknya. Yuki yang panik berkata kalau itu sangat cocok dan bisa membuat Yuki kehilangan akalnya. Misaki semakin menggoda Yuki dan berkata apakah Yuki akan menggila, yang membuat Yuki ketakutan dan panik melarikan diri. Di perjalanan pulang, Yuki masih teringat soal situasi sebelumnya. Bahkan sesampainya di rumah, Yuki masih terlihat linglung dan membuat ibunya panik. Yuki berbicara sendiri dan membicarakan soal Misaki yang sebelumnya, dan itu membuat ibunya menjadi semakin bingung apa yang sebenarnya terjadi. Ibu Yuki teringat dengan Misaki yang sebelumnya sangat akrab dengan Yuki dan merasa kalau Misaki dan Yuki lebih dari sekadar tetanggaan. Ibu Yuki juga menyadari Yuki yang selalu sial dengan seorang wanita, dan itu semua dimulai dari dirinya. Ketika masih kecil, saat itu, Yuki sangat mencintai ibunya. Tapi yang ada malah ibunya tak pernah peduli dengan Yuki sedikit pun, dan malah memilih pekerjaan. Setiap Yuki ingin berbicara dengan ibunya, ibunya selalu saja menghindar. Dan tanpa sadar, Yuki tak pernah lagi berbicara dengannya. Ada masa di mana Yuki sangat dekat dengan kakaknya, Yuri. Tapi mereka masihlah anak-anak. Hingga terjadi sebuah insiden. Semenjak insiden itu, Yuki menjadi orang yang sangat berbeda. Yuki terlihat sangat hampa, yang mana kata-kata atau perasaan tak akan tersampaikan kepadanya. Bahkan ketika ibu Yuki datang untuk kunjungan orang tua, ia menjadi syok melihat Yuki. Yang mana kebanyakan anak-anak berbalik dan melihat orang tua meskipun malu-malu. Tapi Yuki tak pernah meliriknya sedikit pun dan hanya melihat ke depan. Berapa kali pun ia menyesali perbuatannya, itu tak akan bisa diulang kembali. Tapi tetap saja ia adalah ibunya Yuki. Ia juga ingin memanjakan anaknya dan memberikan semua cintanya untuk Yuki. Karena itulah ia tak boleh menyerah, dan juga ia merasakan adanya persaingan antara dirinya dengan Misaki. Dan ketika Yuki sedang asik mandi, tiba-tiba ibunya juga ikut masuk, dan tentu saja telanjang. Ibunya ingin mandi bersama seperti dulu lagi. Itu membuat Yuki menjadi panik. Dalam pikirnya, ibu Yuki berpikir kapan terakhir kali mereka mandi bersama. Ia akhirnya bisa merasakan kembali rasanya dicintai oleh Yuki. Tapi bagi Yuki, ia menjadi kesal karena ia tak bisa mendapatkan ketenangannya meskipun di rumah. Yuki saat ini berada di sebuah kereta yang penuh sesak karena kemarin ia tinggal bersama bibinya yaitu Kokonoe Seka, dan karena ada berbagai macam alasan, dulu ia tinggal bersama Seka selama sebulan. Semenjak itu, hubungan Yuki dan Seka menjadi semakin akrab dan sesekali datang berkunjung. Karena itu, saat ini ia pergi dengan menggunakan kereta. Dan terasa menyenangkan melihat orang-orang yang iri dengannya yang duduk di kursi. Yuki pun menyadari satu hal. Wanita di depannya terlihat sangat pucat. Yuki pun memberikan kursinya kepada wanita di hadapannya, dan wanita itu berterima kasih atas kebaikan Yuki. Yuki juga menyadari seorang gadis yang tampaknya sedang dilecehkan oleh orang lain. Yuki dengan cepat mendatangi orang tersebut dan benar-benar kaget apa yang ia takutkan benaran terjadi. Ia mencoba menghentikan orang itu, tapi tiba-tiba ia ditahan oleh gadis lain. Yuki menyadari kalau ia selalu sial dengan wanita dan menyadari kalau ia sedang berada dalam masalah. Yuki pun ditangkap karena dianggap melakukan pelecehan ke gadis sebelumnya, dan gadis itu juga satu sekolah dengan Yuki. Yuki berkata kalau itu bukan dirinya, tapi gadis itu menolak untuk percaya. Yuki sadar kalau ini akan menjadi semakin rumit. Gadis itu berkata kalau ia melihat Yuki mencoba untuk mendekati gadis sebelumnya, tapi Yuki berkata kalau itu benar-benar salah paham. Gadis itu selalu menekan Yuki untuk jangan berbohong dan segera meminta maaf, tapi Yuki tetap teguh dengan pendiriannya. Gadis itu menjadi semakin murka karena menganggap Yuki tak mau meminta maaf
maaf dan ia memanggil polisi. Tapi tak lama kemudian datang wanita yang sebelumnya Yuki tolong. Wanita itu berkata kalau bukan Yuki pelakunya. Wanita itu sekali lagi berterima kasih atas kebaikan Yuki sebelumnya. Wanita itu juga meyakinkan korban pelecehan apa benar Yuki pelakunya dan berkata untuk jujur seperti apa pelaku sebenarnya. Gadis itu yang ketakutan merasa kalau pelakunya menggunakan setelan jas dan tampak dewasa. Wanita itu bertanya apakah di sekitarnya benar-benar ada yang menggunakan seragam yang sama seperti Yuki, dan gadis itu berkata kalau Yuki tak ada di sana. Yuki yang kesal berkata, apakah sang gadis yang pengen jadi pahlawan ini sudah puas dengan fakta yang ada? Gadis itu diceramahi karena sangat tak bijaksana dan bisa saja menghancurkan hidup Yuki yang sudah hancur itu. Gadis itu menyadari kalau Yuki hanya ingin menyelamatkan sang korban bernama Yumi. Yumi yang tolol juga cuma bisa diam dan meminta maaf. Yuki merasa kesal dan berkata kalau dialah yang salah. Dia mengira kalau sempainya membutuhkan bantuannya, namun ternyata itu tidak diperlukan. Dan seharusnya Yuki tak perlu membantunya sedari awal. Dan itu membuat gadis itu kaget mendengarnya. Yuki berkata untuk tak perlu khawatir. Jika hal yang sama terjadi, ia tak akan turun tangan membantu. Gadis itu menjadi panik dan berkata kalau Yuki tak bersalah dan meminta Yuki melakukan hal yang sama jika terjadi lagi. Tapi Yuki merasa muak dan pergi meninggalkan kedua gadis itu. Di sekolah, Koki mencari di mana Yuki berada karena ia tak hadir hari ini. Miki bercanda kalau Yuki sepertinya bolos. Bahkan Koki yang menelpon juga tak diangkat. Tiba-tiba seseorang mencari Yuki yang adalah ketua OSIS dan wakil ketua OSIS yang ditemui Yuki di stasiun sebelumnya, dan Yuki memang tak ada di kelas. Ketua OSIS bertanya ke wali kelas soal Yuki. Ia bertanya ada di mana Yuki berada sekarang. Itu membuat wali kelas bingung apa yang terjadi. Ia menjelaskan soal situasinya dan karena itulah wali kelas menyadari kenapa Yuki tak hadir hari ini. Wali kelas senang karena pada akhirnya Yuki tak ditangkap oleh polisi atau bisa berubah menjadi lebih bahaya. Tapi Sensei pun tak tahu di mana Yuki berada dan menebak mungkin Yuri tahu di mana Yukito berada. Ketua OSIS menyadari kalau Yuri adalah kakak dari Yuki dan langsung bergegas untuk bertemu Yuri. Tapi Sensei menahannya dan memanggil Yuri untuk datang kemari. Ketua OSIS benar-benar merasa sangat bersalah karena tindakannya malah menghilangkan rasa keadilan seseorang. Padahal orang itu tidak melakukan kesalahan apapun, tapi dirinya menyakiti orang itu secara sepihak. Ia harus menebus kesalahannya, kalau tidak rasa bersalah ini akan terus menghantuinya. Setelah Yuri datang dan mendengar penjelasannya, Yuri benar-benar menjadi sangat marah. Sensei menyuruh Yuri untuk tenang dan menyuruhnya untuk mencoba menghubungi Yuki. Yuki mengangkat telepon dari Yuri dan bertanya ada di mana Yuki sekarang. Yuki saat ini sedang berada di laut. Itu membuat Yuri menjadi panik dan berpikir kalau Yuki akan bunuh diri. Tapi Yuki tertawa dan membuat Yuri menjadi semakin panik. Yukito berkata kalau ia sedang mencari sesuatu yang hilang, tapi nanti ia akan kembali. Yuri bingung apa yang hilang dan apa Yuki benar-benar akan pulang. Yuki berkata hanya sampai lulus SMA. Setelah itu ia tak akan membuat masalah lagi untuk Yuri ke depannya. Yuri menjadi semakin panik dan Yuki berkata untuk menunggu lebih lama lagi karena masih terlalu cepat untuk menghilang. Dalam artian entah kematian atau pergi berpisah dan tak pernah bertemu lagi untuk selama-lamanya gitu. Yuri menjadi sangat panik dengan apa yang diucapkan Yuki dan ia tak bermaksud seperti itu. Sensei yang melihat Yuri bertanya apakah ia baik-baik saja. Yuri berkata kalau Yuki akan pulang malam nanti dan mungkin saja besok ia akan kembali bersekolah. Ketua OSIS benar-benar meminta maaf ke Yuri, tapi bagi Yuri ia tak akan pernah memaafkan mereka berdua apapun yang terjadi, dan itu membuat mereka berdua semakin merasa bersalah. Di sisi lain, udah ngedrama berat yang terjadi adalah Yuki saat ini sedang mencari dan membeli kue tart edisi terbatas. Ia merasa senang karena bisa meluangkan waktunya untuk ke pantai dan membeli kue ini. Dan ternyata yang ia maksud hilang itu adalah dompet yang ia temukan. Yuki bermaksud untuk mengantarkan barang yang hilang lalu pulang. Pada akhirnya, yang hilang dari Yuki adalah rasa kasih sayang. Berapa kali pun Yuki menerima rasa cinta dari orang lain, ia tak bisa mengembalikan sama besarnya kepada mereka karena ia sudah kehilangan perasaan suka dan cinta yang seharusnya ia punya. Dan karena itulah ia tak ingin terlibat dengan siapapun lagi, setidaknya sampai yang hilang itu datang kembali. Tapi ia heran mengapa banyak orang berusaha untuk mendekatinya. Dalam situasi seperti ini, ia bisa saja menyakiti orang lain dan ia tak ingin itu terjadi lagi. Di sekolah, setelah Yuri meninggalkan ruang guru, ia masih kepikiran dengan apa
apa yang diucapkan Yuki sebelumnya. Yuri menganggap kalau Yuki masih mengingat apa yang pernah ia katakan dulu sewaktu mereka masih kecil. Setelah insiden itu, adiknya tak pernah berbicara dan bersikap sama seperti sebelumnya, di mana itu merupakan dosa yang tak bisa diampuni karena Yuri mencoba untuk membunuh Yuki. Kembali ke masa lalu, di mana Yuki terlihat sangat dekat dengan kakaknya, yaitu Yuri. Yukito terlihat begitu bahagia. Yuri juga merasa senang bersama Yuki. Tapi karena mereka masih anak-anak, tentu mentalnya tak begitu stabil. Yuri mempunyai teman bernama Maki, dan saat itu Maki juga sangat dekat dengan Yukito karena Maki merupakan anak tunggal. Maki berkata apakah Yuki juga ingin menjadi adiknya, dan Yuki mengiyakannya. Tapi itu membuat Yuri menjadi sangat syok karena teman baiknya Maki merebut adiknya. Itu membuat emosi Yuri menjadi semakin rumit. Maki adalah teman baik Yuri saat itu, dan saat Yuki mendekati Yuri, ia mendorong Yukito dan menyuruhnya pergi. Itu membuat Yukito terjatuh. Yuri berteriak kalau ia membenci Yuki dan menyuruhnya untuk menghilang dari hadapannya. Yuri yang sadar apa yang telah ia lakukan menjadi panik. Ia segera turun dan melihat Yuki yang sudah berdarah. Yuri yang ketakutan melarikan diri dan menceritakan semuanya kepada ibunya. Ketika mereka berdua kembali, Yuki sudah menghilang dari sana. 6 hari kemudian, Yukito akhirnya ditemukan, di mana ia ditemukan di kota sebelah. Mereka bingung kenapa Yuki bisa berada di sana. Kondisi Yuki terlihat sangat parah. Ibu Yukito menangis melihat keadaan Yuki. Yukito yang melihat Yuri berkata kalau ia meminta maaf karena tak bisa menghilang seperti apa yang diharapkan kakaknya, dan ekspresinya sudah berubah, tak seperti Yukito yang dulu. Yuri heran karena seharusnya ialah yang meminta maaf, karena itu adalah kesalahannya. Tapi ketika Yuri semakin besar, ia benar-benar mengerti maksud dari perkataan Yukito saat itu. Yukito yang hampir mati mencoba menghilang, bukan pergi menjauh, tapi bermaksud untuk hilang dari dunia ini alias kematian. Setiap kali Yuri melihat Yukito yang seperti sekarang, Yuri melihat Yuki yang semakin hancur. Ia selalu berusaha meminta maaf, tapi Yuki tak pernah marah, dendam, ataupun semacamnya. Karena sejak awal, Yuki lah yang merasa bersalah, dan seolah-olah Yuki sudah kehilangan semua emosinya. Setelah itu, setiap sesuatu hal terjadi, seakan-akan itu membuat emosi Yuki semakin menghilang. Yuri hanya ingin menghukum dirinya karena kebodohannya. Ia ingin meminta maaf, menangis, dan mengatakan kepadanya kalau ia sangat mencintai adiknya, dan berharap suatu hari lagi mereka bisa bersama-sama seperti dulu lagi, dan Yuki kembali memanggilnya One-chan lagi. Tapi setelah lulus SMA, apa yang akan terjadi? Apakah ini artinya Yuki akan benar-benar menghilang dari Yuri untuk selamanya? Apa yang Yuri katakan kepada Yuki dulu bagaikan sebuah pedang yang tak bisa ia cabut kembali. Meskipun begitu, Yuri akan selalu melindungi Yuki apapun yang terjadi, dan kali ini ia tak akan melakukan kesalahan yang sama lagi. Keesokan harinya, ketika Yuki sudah kembali bersekolah, Yuki didatangi ketua dan wakil ketua OSIS sebelumnya, dan itu membuat Yuki merasa lelah. Banyak murid yang heboh dengan aksi ketua OSIS yang berhadapan dengan Yuki saat ini. Dua orang di depan Yuki merupakan dua orang yang menuduhnya melakukan pelecehan kemarin, dan tak menyangka kalau mereka adalah ketua dan wakil ketua OSIS. Sang wakil bertanya apakah mereka benar-benar akan melakukannya, dan ternyata mereka bersujud sembari meminta maaf soal masalah kemarin. Yuki menjadi bingung apa yang sebenarnya terjadi. Ini terlihat Yuki sudah menaklukkan mereka dan menjadikannya anak buah Yuki. Yukito yang momennya bercanda berkata, angkat kepala kalian layaknya sang raja. Tapi ia sadar ia tak bisa bercanda dan benar-benar menyuruhnya untuk berdiri. Keido meminta maaf dengan tulus karena membuat Yuki tersakiti, dan Yumi juga berterima kasih karena mencoba menyelamatkannya. Tapi Yuki yang sebenarnya sudah tak peduli berkata kalau itu sudah cukup. Tapi Keido yang merasa bertanggung jawab berkata kalau itu masih belum bisa menebus kesalahannya. Yuki bahkan mencoba mengusirnya pergi. Karena kebingungan, Keido bahkan berkata untuk menyentuh dirinya, yang membuat Yumi menjadi panik. Yuki kaget dengan permintaan Keido, ditambah lagi suaranya yang keras yang tentu saja didengar oleh semua orang. Yukito mencoba berpura-pura tak mendengar apapun dan bertanya ngomong apa barusan, yang mana membuat Keido semakin liar dan berkata kalau Yukito boleh berhubungan intim dengannya, yang bahkan ia sudah menyiapkan kondom buat jaga-jaga, yang mana membuat situasi menjadi semakin runyam. Keido bahkan kalau Yuki ingin yang raw tanpa kondom juga Keido tak masalah, yang mana membuat Yumi menjadi semakin panik dan berkata apakah ketua OSIS kita sudah gila. Keido berkata kalau ia masih sangat waras,
Tapi Keido tahu apa yang diinginkan anak laki-laki adalah, dan Yuki langsung menutup mulut Keido. Keido serius rela melakukan apapun itu karena ia hampir saja membuat Yuki semakin menderita. Tidak adil jika ia tak mempertaruhkan hidupnya. Bahkan ia membuka bajunya di depan Yuki. Yuki mencoba meyakinkan Keido dan berkata, meskipun Keido melakukan hal semacam ini, itu belum tentu membuat rasa bersalah menghilang dan Keido kembali mendapatkan kewarasannya. Tapi Keido memaksa dan berkata kalau rasa bersalah itu tak akan bisa hilang, dan Yuki menyerah dengan Keido. Yuki yang bingung apalagi yang harus ia lakukan dan memutuskan untuk kabur melarikan diri. Keesokan harinya, banyak orang yang memperhatikan Yuki karena ia berhasil membuat ketua OSIS berlutut dan bertanya-tanya apakah Yuki dan Keido sudah berhubungan seks. Yukito membalas perkataan orang itu sembari bercanda kalau ia berhasil mendapatkan primadona kelas 3, tapi ia tersadar kembali ke kenyataan karena selalu berada dalam masalah. Dan juga di pagi ini, di mana Koki bertanya apa yang Yuki pegang. Yukito berkata kalau ia dapat surat pagi ini, dan Koki langsung berkata kalau itu adalah love letter, yang membuat satu kelas menjadi penasaran dan membuat Yukito menjadi kesal karena Koki mengatakannya dengan keras. Miki bertanya apakah itu benar-benar love letter. Tapi Yukito merasa itu tidak mungkin karena ia tak pernah populer. Koki berkata kalau Yukito sangatlah aneh, dan satu kelas setuju kalau Yuki merupakan orang yang sangat aneh dan membuat Yuki menjadi sangat kesal. Ia bingung kenapa pandangan teman-temannya seperti itu, dan Koki bertanya jadi apa surat itu sebenarnya. Yuki merasa ia akan berada dalam masalah lagi, di mana surat itu tak terlihat seperti love letter. Sepulang sekolah, ia bertemu dengan pemilik surat bernama Hasumura. Ia dan Yuki berada di satu SMP yang sama, tapi bagi Yuki ini pertama kali mereka bertemu. Hashimura punya satu permintaan untuk Yuki, yaitu merelakan Kamishiro. Yukito teringat dengan Kamishiro. Hashimura berkata kalau Kamishiro adalah sahabatnya sejak SMP, dan ini semua salah Yuki yang membuat Kamishiro menjadi seperti sekarang. Bahkan sampai sekarang Kamishiro masih bersikap seperti itu dan membuat Hashimura menjadi sakit melihatnya. Yuki merasa itu perkataan yang tulus dari dalam hatinya. Hashimura benar-benar mengkhawatirkan Kamishiro dan meminta Yuki untuk tak terlibat lagi dengan Kamishiro. Yuki setuju dan bertanya apa yang harus ia lakukan. Hashimura kaget dengan respon Yukito. Yuki berkata kalau ia tak pernah memaksa Kamishiro untuk tetap mengikutinya, dan berkali-kali ia berkata untuk tak perlu khawatir dengan dirinya. Tapi Kamishiro tetap mengikutinya. Karena itulah apa yang harus Yuki lakukan agar Kamishiro tak mengikuti dirinya lagi. Tapi Hashimura sangat kaget dengan reaksi yang diberikan Yukito. Ia tak percaya kalau Yuki benar-benar semudah itu melepaskan Kamishiro. Ia berharap kalau ia menolak ajakan Hashimura karena ia tahu betapa Kamishiro mencintai Yuki, dan bertanya apakah Yuki tak masalah dengan ini. Menurut Hashimura, Kamishiro memilih sekolah ini karena Yuki yang mendaftar di sekolah ini, karena begitu besar rasa cintanya ke Yuki. Tapi mengapa Yuki tak percaya dengan perasaan yang diberikan Kamishiro kepadanya? Yuki hanya bisa terdiam dan berkata pasti bukan itu, dan ingin berkata sesuatu, tapi Yuki tahan. Yuki paham maksud Hashimura. Ia ingin Yuki dan Kamishiro saling menjauh. Oleh karena itu Yuki akan mencoba sekali lagi dan pergi meninggalkan Hashimura. Hashimura tampak mencoba menahan Yuki agar Yuki benar-benar mempertahankan Kamishiro. Dalam hatinya, seharusnya Yuki lebih tegas dengan Kamishiro. Ia berpikir untuk benar-benar berpisah satu sama lain. Mungkin karena waktu yang mereka habiskan terasa tidaklah buruk, membuatnya enggan berpisah dengan Kamishiro. Tapi itu semua hanyalah masa lalu dan tak akan pernah bisa kembali lagi seperti dulu. Kembali ke kelas, tiba-tiba datang seorang senior bernama Himura yang mencari Yukito. Yuki kaget karena sudah berkali-kali ia melihat semacam ini. Yuki bertanya, kenapa Himura datang mencarinya? Himura memperkenalkan dirinya dari klub basket, dan Yuki tiba-tiba merasakan firasat buruk soal ini. Kedatangan Himura ke sini karena ia sudah mendengar soal Yuki dari Hyakuma Senpai dan datang untuk merekrut Yuki. Tapi Yuki berkata kalau ia memang benar-benar tertarik, ia sudah bergabung sejak awal. Himura berkata kalau ini adalah tahun terakhir baginya bermain basket. Meskipun mereka tidaklah kuat, tapi mereka punya keinginan untuk menang. Mereka telah berusaha sangat keras selama 3 tahun ini, dan karena itulah Himura meminta tolong Yuki untuk meminjamkan kekuatannya. Saat ini hanya ada 9 orang di klub basket, dan jika Yuki bergabung, ia akan langsung bermain sebagai tim inti. Himura berkata pasti Yuki ingin tampil di turnamen dan mengejutkan semua orang, tapi Yuki menyangkalnya. Himura berteriak dan berkata kalau ia ingin terlihat keren karena ia menyukai seseorang, tapi bagi Yuki itu terlalu merepotkan. Karena tak mau menyerah, Himura mengajak Yuki untuk bertanding basket dengannya. Dengan situasi yang seperti itu, semua orang memandang Yuki
Yuki dan Himura, dan itu membuat Yuki menjadi semakin tak nyaman. Koki tiba-tiba datang menerima ajakan bertanding itu. Bahkan Kamishiro juga datang untuk mendukungnya. Koki juga mengajak orang lain untuk menerima pertandingan itu dan membuat Yuki ditinggalkan tanpa meminta persetujuan darinya, dan mereka menjadi bersemangat tentang pertandingan 3 lawan 3 sepulang sekolah. Pertandingan itu menjadi heboh yang bahkan murid-murid lain juga mendapatkan informasi itu. Di kelas 3, para gadis membicarakan soal adik Yuri, yaitu Yukito. Di sana, Yuri hanya mendengarkan soal percakapan mereka tentang Yuki dan berkata kalau ini merupakan masalah yang serius. Yuri berlari menuju Yuki berada dan merasa Yuki berada dalam masalah lagi. Ia teringat ketika SMP, Yuki sangat menyukai bola basket dan terlihat sangat keren. Dan Yuri berpikir, apakah ia bisa melihat lagi sosok Yukito yang seperti itu? Di gedung olahraga, banyak murid yang datang menonton pertandingan ini. Itu karena rumor yang menyebar semakin tak jelas. Tapi Yuki mencoba mengabaikan mereka. Meskipun sedikit kesal, menurut Yukito, mungkin murid-murid ini sangat menantikan hasil dari pertandingan ini. Tapi untuk Yukito, ia hanya ingin melarikan diri dari sini. Lawan mereka adalah murid dari kelas 3, dan Himura berkata kalau mereka menang, Yukito dan yang lainnya harus masuk ke dalam ekskul basket. Koki setuju dengan taruhan itu, tapi Yuki menjadi kesal karena Koki selalu memutuskannya sendiri. Himura sedari awal sudah yakin kalau mereka pasti kalah. Tapi jika mereka kalah, klub basket akan dibubarkan. Yuki tak percaya anak kelas 3 tak sepercaya diri itu melawan dirinya. Ia juga tak tahu seberapa bagus Koki dalam bermain basket. Lagi pula, Yuki juga tak peduli dengan pertandingan ini. Salah satu di antara mereka merasa sangat putus asa karena lawan mereka adalah anak kelas 3. Tapi Koki penuh percaya diri berkata kalau tim mereka tak mungkin kalah, yang membuat Yuki bertanya dari mana kepercayaan diri itu datang. Pertandingan pun dimulai di mana Yuri juga datang menonton pertandingan itu. Yuki tak menyangka kalau ia akan bermain basket lagi di sekolah. Alasan dia bermain basket dulu hanya untuk kepentingan diri sendiri, yaitu untuk melarikan diri dari kenyataan. Ia tak pernah peduli soal tim ataupun teman. Karena itulah ia selalu berlatih sendiri. Ketika ia kelas 2 SMP, seseorang muncul dan berbicara dengan Yuki, dan orang itu adalah Kamishiro Shiori, orang yang menyatakan cintanya kepada Yukito. Kembali ke masa SMP, di mana Kamishiro melewati sebuah lapangan basket dan ia heran dengan seseorang yang selalu ada di sana. Kamishiro menjadi tertarik untuk selalu melewati taman ini karena ada Yuki yang serius berlatih di sana. Dan semenjak itu, pandangan Kamishiro hanya tertuju dengan Yuki seorang. Itu terasa normal pada awalnya, tapi Kamishiro menyadari kalau ada sesuatu yang salah, di mana Yuki selalu berlatih di pagi hari dan sepulang sekolah, tapi ia hanya berlatih seorang diri. Anggota tim lainnya juga merasa heran dengan tingkah Yuki karena hanya Yuki seorang yang serius menjalaninya, sedangkan yang lain lebih memilih untuk bersikap santai. Tapi Kamishiro juga sadar kalau Yuki tak peduli dengan hal itu, dan ia sadar jika Yuki tak pernah memaksakan hal yang sama kepada orang lain. Kamishiro pun mulai mendekati Yuki dan bertanya kenapa Yuki berlatih sangat keras. Yuki pun melihat siapa di sana dan bertanya siapa gadis ini, dan membuat Kamishiro terdiam karena tampaknya Yuki tak mengenal Kamishiro, dan membuat Kamishiro sedih, dan Kamishiro didekati oleh murid lain karena khawatir. Kamishiro juga menyadari kalau sebenarnya ia cukup populer. Ia mengetahui dari bagaimana para murid laki-laki menatapnya dan juga seringkali ia ditembak. Tapi Yuki sangat berbeda. Dia tak menatap Kamishiro seperti murid lainnya, dan bahkan tak tahu siapa itu Kamishiro. Kamishiro menjadi penasaran apa yang sedang dipikirkan Yuki dengan tatapan seperti itu. Meskipun terlihat suram, tapi Yuki selalu bersikap baik kepadanya, dan Kamishiro merasakan sesuatu yang tak seimbang dalam diri Yuki. Dan semenjak saat itu, Kamishiro mulai berpikir bagaimana membuat Yukito tertarik kepadanya. Semenjak saat itu, Kamishiro selalu berusaha untuk mencoba agar lebih dekat dengan Yuki, dan tanpa sadar kalau kehadiran Yukito membuat dirinya menjadi sangat nyaman karena kehadirannya sebagai teman lawan jenis yang spesial, atau lebih tepatnya Kamishiro ingin menjadi lebih dari itu dan selalu menghabiskan waktu bersama Yuki. Kehadiran Yukito memberikan dampak yang lebih baik di dalam klub, di mana semua anggota juga ikut bersemangat dalam berlatih dan berhasil mengalahkan salah satu sekolah yang cukup kuat dalam sebuah turnamen. Klub yang biasanya selalu kalah di tahap awal kini berhasil naik satu tingkat turnamen, dan itu semua karena kehadiran Yuki di sana, dan itu berhasil mengubah pola pikir para anggota tim basket, di mana jika mereka berlatih dengan serius, mereka bisa meraih hasil yang lebih tinggi. Karena itu juga, Yuki mulai dikenal oleh para murid perempuan lainnya. Salah satunya berkata kalau Yuki sangatlah keren dan juga tidak sombong dan genit. Juga Yuki selalu berlatih hingga malam.
dan mereka semua iri dengan Kamishiro yang sudah dekat dengan Yukito dari awal. Kamishiro meskipun terlihat unggul, tapi ia juga merasa cemas di saat yang sama. Itu karena Yukito mulai diperhatikan oleh banyak gadis. Sepulang sekolah, Kamishiro tak sengaja melihat Yuki, dan ketika ia ingin datang menemuinya, Kamishiro kaget karena tampaknya seorang gadis menyatakan perasaannya kepada Yuki. Pada saat itu, Kamishiro belum menyadari perasaannya, tapi semenjak saat itu, ia mulai menyadari perasaannya selama ini adalah perasaan yang disebut cinta. Dan Kamishiro menyatakan perasaannya kepada Yuki, dan membuat Yuki terdiam dan bingung. Dan itu membuat Kamishiro kaget melihat ekspresi yang baru pertama kali Yukito perlihatkan. Yuki meminta maaf dan berkata apakah Kamishiro ingin menunggu jawabannya hingga turnamen selesai. Kamishiro tampak kecewa, tapi ia memahami keinginan Yuki. Dan Yuki berkata kalau ia pasti akan menjawabnya setelah turnamen berakhir. Kamishiro pergi meninggalkan Yuki dan berkata ia tak masalah menunggu asal tak ditolak. Kamishiro teringat kalau alasan Yukito bermain basket adalah karena dulu ia pernah ditolak oleh teman masa kecilnya dan ia ingin menghilangkan perasaan cinta yang tertinggal dengan fokus bermain basket. Dan setelah turnamen berakhir, Kamishiro yakin kalau Yuki sudah move on dari penolakannya. Kamishiro pun berhenti dan menjadi sangat yakin kalau Yuki tak peduli pada dirinya sedari awal. Tidak mungkin Yuki menundanya seperti ini. Kamishiro yakin kalau Yuki pasti akan membalas perasaannya. Di sekolah, kedua teman Kamishiro bertanya ke Kamishiro, apakah Kamishiro baru saja menyatakan cintanya kepada Yuki. Kamishiro yang merasa malu mencoba mengelaknya, tapi itu semakin membuat kedua temannya bersemangat untuk menjahili Kamishiro. Dan mereka senang karena sebentar lagi masa lajang Kamishiro akan segera berakhir. Itu membuat pikiran Kamishiro menjadi kosong karena ini adalah cinta pertamanya dan sangat berharga baginya, dan tak ingin perasaan yang berharga ini menjadi bahan ejekan oleh orang lain. Teman-temannya melanjutkan kalau Kamishiro selalu bersamanya akhir-akhir ini, tapi jawaban Kamishiro yang ada malah berkata kalau ia dan Yuki tak seperti itu. Ia dekat bersama Yuki bukan karena rasa suka atau semacamnya. Kamishiro selalu khawatir karena Yuki yang selalu sendirian dan merasa kasihan kepadanya. Teman-temannya bertanya kalau begitu apakah Kamishiro tak menyukai Yuki, dan Kamishiro berkata kalau ia sama sekali tak menyukai Yukito sedikit pun. Ketika ia menjelaskannya, teman-temannya terdiam karena kaget. Itu karena Yukito yang tiba-tiba muncul dari belakang. Pikiran Kamishiro menjadi kosong, tak percaya kalau Yukito mendengar semua yang ia katakan. Yukito dengan mata yang semakin gelap itu pergi meninggalkan mereka bertiga. Kamishiro heran kenapa Yuki ada di sana. Apa jangan-jangan Yuki mendengar semua apa yang ia katakan barusan. Teman Kamishiro mencoba menghentikan Yuki, tapi Yuki tak memperdulikannya. Mereka menjadi panik apakah Yuki benar-benar mendengar semuanya dan meminta maaf karena menjahili Kamishiro. Mereka bertanya sekali lagi apakah Kamishiro benar-benar belum menyatakan perasaannya kepada Yuki, dan berkata kalau Kamishiro harus jujur atau tidak ia akan mendapatkan masalah yang besar. Kamishiro bingung apa yang harus ia lakukan. Wajahnya pucat karena ketakutan, yang mana ia bahkan tak bisa menggerakkan badannya. Karena rasa takutnya, ia percaya kalau Yuki tak mendengar apapun yang ia ucapkan. Ia menjadi bingung apa yang harus ia lakukan dan hanya bisa terdiam. Beberapa hari telah berlalu dan Yuki masih tak menanyakan apa yang terjadi sebelumnya. Tampaknya tak ada perubahan dari Yuki, dan Kamishiro menjadi yakin kalau semua akan baik-baik saja. Ketika mereka pulang bersama, Kamishiro menjadi senang karena turnamen akan berakhir sebentar lagi. Ia merasa tak banyak yang berubah semenjak kejadian itu, dan itu tak membuat Kamishiro kepikiran lagi. Kamishiro berkata kalau ia akan menunggu balasan atas perasaannya. Yuki bingung apa maksudnya, tapi Kamishiro berkata soal ia yang menyatakan perasaannya. Yuki pun teringat apa maksudnya dan berkata kalau Kamishiro tak perlu berhubungan lagi dengannya. Itu membuat Kamishiro heran apa maksudnya. Yuki berkata ia sendirian bukan karena ia kesepian. Ia sebenarnya menyukai ketika sendirian. Jadi ia berkata untuk Kamishiro agar ia tak perlu khawatir dengan dirinya dan tak perlu memaksakan dirinya seperti ini. Kamishiro bingung apa yang Yukito bicarakan, dan Yukito berkata ia tak menyangka kalau Kamishiro juga berbohong kepadanya. Ia sudah merasa lelah karena selalu dibohongi oleh orang-orang yang ia percaya. Kamishiro tak menyangka ketakutannya selama ini benar-benar terjadi. Ia tak menyangka kalau Yukito mendengar apa yang ia ucapkan dulu. Yukito berkata kalau ia akan menjawab pernyataan cinta dari Kamishiro, dan jawabannya adalah tidak. Kamishiro berkata kalau bukan itu maksudnya. Ia tak bermaksud seperti itu. Yukito juga berkata pasti melelahkan
mengalahkan pulang bersamanya. Karena itulah, mari akhiri hubungan ini hari ini. Dan Yuki yang sebelumnya memanggil nama depan yaitu Shiori, ia ubah panggilannya menjadi nama keluarganya yaitu Kamishiro, menandakan adanya jarak antara mereka. Ia kaget dengan panggilan itu, panggilan yang mana seperti mereka baru mengenal Yuki. Kamishiro mengejar Yuki dan berkata kalau ia benar-benar menyukai Yuki, dan itu bukanlah sebuah kebohongan. Dan ketika ia mengejar Yukito, ia tak sengaja terjatuh dari tangga. Itu membuat Yuki menyelamatkan dirinya yang terjatuh. Ketika Kamishiro terselamatkan dan Yukito bertanya apakah Kamishiro tidak apa-apa, tapi yang terjadi adalah Yukito terlihat sangat kesakitan. Ia menyadari lengan Yukito yang terluka. Itu membuatnya merasa sangat bersalah karena membuat Yuki tak bisa ikut dalam turnamen, yang dapat diartikan perjuangan dan usaha keras Yuki selama ini berakhir menjadi sia-sia. Dan kembali ke masa sekarang, banyak murid yang menantikan pertandingan Yuki dan seniornya, di mana Yukito tenggelam dalam pikirannya. Ia berpikir jika saat itu ia ikut turnamen, apakah ia bisa mendapatkan kembali sesuatu yang hilang. Tapi ia tak pernah tahu jawabannya dari pertanyaan itu. Tapi setidaknya hubungannya dengan Kamishiro Shiori sudah selesai saat itu juga, dan Yuki kembali fokus bermain. Dan ia kaget karena Koki tampak sekali lihai bermain basket. Ketika Yuki mengoper bola itu, dengan mudahnya Koki menangkapnya dan melewati bahkan mencetak skor. Itu membuat Yuki menjadi kesal dengan Koki yang berusaha tampil keren. Dibandingkan dengan Koki, para seniornya terlihat sangat amatir. Bahkan tanpa usaha yang keras, Yuki dapat menghalau bolanya. Meskipun postur mereka sangat mendukung, tapi mereka tak memiliki skill dasar, dan itu bisa ditebak dengan mudah. Dan Yuki paham kenapa mereka bisa disebut sangat lemah. Bahkan teman sekelasnya yang ikut bergabung ke dalam klub basket juga sangat lemah. Dan itu membuat Yuki berkata kalau ini tak perlu dilanjutkan sembari mengejek mereka. Tapi senior itu tak mudah menyerah. Yuki juga malas bermain jika seperti ini dan akan memenangkannya dengan mudah. Yuki pun bertanya apakah Koki punya pengalaman bermain basket, dan Koki berkata kalau Yuki baru menyadarinya. Dan Koki bingung bagaimana harus menjawabnya. Tapi Yuki berkata ia tak tahu soal Koki yang menjadi ikemen karena ia tak punya pengalaman yang sama. Skor pun sudah sangat jauh dan tim Yuki menang dengan telak. Itu membuat semua orang tak percaya dengan apa yang terjadi. Bahkan Yuki yang bermain santai dengan mudahnya mencetak skor, dan ia berkata kalau permainan ini sangatlah membosankan. Koki yang mendengarnya pun mengajak Yuki melawannya di pertandingan selanjutnya, dan cerita pun berlanjut.